Halo netizen, ini adalah the all new Daihatsu Ayla. Iya, akhirnya di acara Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 ini Daihatsu Indonesia resmi meluncurkan Astra Daihatsu Ayla generasi kedua yang sekarang jadi makin baru dan makin fresh gitu ya. Dan dia juga tersedia dalam banyak varian seperti halnya Daihatsu dari yang tipe M dan sampai tipe R 1200cc ADS yang seperti di depan kita ini ya. Dan untuk yang tipe teratas ini, yang R ADS itu juga ada beberapa styling keys yang lebih beda gitu ya. Tapi overall mukanya tuh juga jauh lebih modern dibandingin Ayla yang lama. Untuk yang tipe R, baik yang non ADS ataupun yang ADS sudah menggunakan lampu LED dengan lampu senja LED juga. Dan untuk yang varian ADS, baik yang tipe X ataupun yang tipe R, ada DRL LED di bagian bawah, tapi nggak ada fog lamp. Di bagian bawah sini juga ada garnish carbon fiber dengan tulisan ADS, dan di bagian grill atas juga ada aksen 3D segitiga seperti itu ya. Logonya tetap logo A seperti Ayla yang lama. Lanjut ke bagian samping, velgnya single tone warna abu-abu seperti ini yang kelihatan sporty. Di sini bannya berukuran 175/65 R14. Rem depan disc brake, di belakang Tromo sudah lengkap dengan ABS di semua tipe serta EBD, dan sekarang sudah lengkap dengan traction control, stability control, dan hill start assist untuk yang varian otomatis. Jadi yang varian manual di beberapa tipe mungkin ada yang nggak ada fitur itu ya. Oke, sekarang kita naik ke panggungnya dulu. Untuk spionnya nggak ada lampu sen di bagian samping dan pelipatannya juga masih manual, tapi ya udah nggak apa-apa. Ada talang air dengan emboss logo Ayla di bagian talang air belakang. Dan akhirnya untuk pertama kalinya di sebuah Ayla ada keyless entry-nya ya, dengan smart key, dan rem belakangnya seperti itu. Masih tromol tapi nggak apa-apa. Untuk tampilan belakangnya, sebelumnya kan gue juga udah pernah bikin walk around review ya di bulan Februari lalu ya, dan ya tampilan belakangnya seperti ini untuk yang varian ADS ya. Jadi untuk yang ADS dia tuh ada garnish di bagian pintu bagasinya sini. Beda dengan yang non ADS seperti yang X ADS di sana tuh nggak ada garnish reflektor di gini ya. Dan emblemnya rame banget. Di sebelah kiri ada emblem Astra Daihatsu, CVT, Dual VVT-i, dan di sebelah kanan ada emblem Ayla dan R. Tetap ya, peraturan khas LCGC, gunakan bahan bakar minimal oktan number 92. Di bagian kaca belakang ada wiper tapi nggak ada diffuser belakang, dan ada high stop lamp juga di bagian dalam. Antena short pole. Untuk di bagian bawah, di bumper nggak ada reflektor ataupun sensor parkir ya, tapi sudah ada kamera mundur. Dan akhirnya pertama kalinya di sebuah Ayla, bagasinya tuh ada akses langsung dari belakang ya, dan dia tombolnya elektrik loh, bukan handle manual. Dan bagasinya seperti ini, lumayan lega dan bertambah 33 liter katanya dibandingin generasi sebelumnya. Walaupun begitu, pelipatannya memang masih yang model nyatu gitu ya, 100% nggak bisa 50-50 volt gitu ya. Di bagian bawah ada ban serep kaleng. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Astra Daihatsu Ayla ini. Nah, untuk yang varian R, dia mendapatkan mesin baru ya, yaitu mesin 3 silinder 1200cc NA berkode WAVE. Mesin yang sama seperti di Daihatsu Rocky tipe M dan tipe X ya. Dan di varian M dan X untuk Ayla terbaru ini, dia masih menggunakan mesin 1000cc 3 silinder. Tapi untuk yang versi 1200cc ini, dia memiliki tenaga 88 PS dan torsi 113 Nm yang cukup oke lah ya. Istilahnya bertambah sekian Nm dibandingin mesin lama yang padahal 4 silinder ya. Jadi 3 silinder di Ayla baru ini cukup powerful ternyata. Transmisinya manual 5 percepatan atau otomatis berjenis CVT ke roda depan. Untuk ruang mesin ya so-so lah ya, cukup standar untuk sebuah LCGC. Yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dari all new Astra Daihatsu Ayla. Ini yang tipe R ADS ya, sekali lagi. Dan interiornya ini juga berubah total dari generasi sebelumnya yang
simple gitu ya. Bahkan ini mirip seperti Daihatsu Rocky yang dashboard tengahnya tuh di angle ke arah pengemudi yang jadi lebih enak dilihat dan lebih ergonomis juga ya untuk pengendaranya. Untuk joknya masih fabric dan ada aksen garis-garis merah di bagian tengahnya. Pengaturannya ada recline dan sliding aja. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki BBM-nya. Oke, lanjut ke interiornya. Wah, bener-bener beda sih dibandingin generasi sebelumnya yang cukup cukup biasa gitu ya. Yang generasi kedua ini rasanya tuh jadi lebih mahal dan jauh lebih premium, jauh lebih modern dibandingin generasi sebelumnya. Terutama ya tadi bagian dashboard tengahnya ini menurut gue tuh lebih bikin dia modern gitu ya. Jadi enak banget gitu dilihatnya. Untuk setirnya modelnya baru, mirip seperti Daihatsu Rocky juga yang tengahnya itu bulat dan ada klakson di bagian tengah. Dan pertama kalinya juga di Ayla ada tilt steering, jadi makin ergonomis lagi ya posisi berkendaranya. Di belakang setir ada tuas lampu triple turn signal dan tuas wiper. Untuk instrumen clusternya dia jadi lebih baru juga. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di sebelah kanan ada MID yang layar dot matrix gitu ya. Ada gear indicator, jam digital, odometer, fuel gauge, trip A, trip B, current fuel consumption, average fuel consumption, range, brightness panel instrumen bisa diredupin, dan paling redupnya segitu tadi ya. Dan ini yang paling terang, dan balik auto. Dan ternyata dia Optitron loh, jadi ini tuh lampunya gue matiin, dia tetap nyala, jadi lebih modern gitu ya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada kayak tekstur bergaris seperti ini di bagian atasnya. Ada tombol untuk mematikan traction control, dan kalau ditahan lebih lama lagi dia akan mematikan stability control. Di bagian bawah ada laci kecil yang entah ini buat apa, buat nyimpen kunci mungkin ya, atau mungkin beberapa koin. Di bagian bawahnya juga ada, dan ada tuas pembuka cup mesin di bagian situ. Untuk pedal masih model gantung dengan footrest di sebelah kiri. Door trim masih full plastik keras, nggak apa-apa untuk di kelas ini. Dan ada handle pintu di bagian sini, dan ada central locking. Pengaturan spion di sini buat ngatur kacanya doang, tapi belum bisa dilipat spionnya. Ada auto down power window untuk di bagian sisi pengemudi, dan sisanya elektrik biasa. Ada window lock, door pocket besar, dan ada cup holder, sama ada speaker. Tapi dia belum ada tweeter baik di pilar ataupun di pojokan pintu ya. Sun visor polos untuk yang sisi pengemudi. Spion tengah polos juga, belum ada mode dimmernya, dan sun visor sebelah kiri pun juga sama polosnya. Ada grab handle yang bisa model foldable. Seatbelt belum naik turun, tapi untuk di kelas ini wajar banget. Dan ada head unitnya, dia 7,2 inci, dan yang baru ini ada peringatan tanggal ganjil genapnya ya, keren juga nih. Nah, untuk tampilan dari head unitnya mirip-mirip seperti head unitnya Rocky atau Xenia gitu ya. Yang paling berasa itu adalah koneksi dua ini, Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah langsung colokin ke USB aja, kita bisa menikmati fitur-fitur modern ala mobil zaman sekarang gitu ya. Dan pastinya dia juga ada kamera mundur. Dan di bagian kiri kanannya juga ada capacitive button kayak buat voice command, radio, tuning, volume, mute, menu, dan settingnya juga cukup lengkap ya tuh. Ya kurang lebih seperti itu aja. Di bagian bawah ada ventilasi AC dengan tombol hazard di bagian tengahnya. Dan AC untuk yang varian R ini dia digital, tapi belum climate control ya, wajar juga untuk di kelasnya. Ada buat temperatur, nggak dingin atau dingin, mode AC, sirkulasi udara, dan max cool. Jadi satu tombol itu langsung ke posisi yang paling dingin, berguna banget kalau mobil ini lagi kejemur gitu ya. Dan ada list silver ini yang bikin dia jadi lebih menarik. Dan untuk yang tipe R dia menggunakan start stop button dengan keyless entry ya. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, laci penyimpanan, 2 buah cup holder, dan yang baru sekarang tuas transmisinya menjadi seperti ini ya. Dia tuh lebih naik di bagian
atas gitu ya dibandingin Ayla lama yang rendah banget, dan sekarang dia menggunakan transmisi CVT, lebih tepatnya di CVT atau dual mode CVT. Ini transmisi CVT pintar buatan Daihatsu juga, dan dia juga modenya tuh cuman mode sport dan mode B. Belum ada mode manual, tapi seenggaknya ada mode sport buat kita kayak mau nyalip atau buat engine brake, dan ada mode B juga pastinya. Dan untuk yang trim ADS ini dia ada kayak plakat ADS di bagian tengah yang jadi kesannya tuh kayak sports car Italia gitu ya, ada plakat warna silver gini, cukup unik. Dan di belakangnya ada parking brake, ada tempat penyimpanan terbuka di bagian sini, ada cup holder untuk penumpang belakang, dan glove box belum soft opening, dan ada USB untuk koneksi ke head unit, serta ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Astra Daihatsu Ayla tipe R ADS. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Astra Daihatsu Ayla tipe R ADS ini. Oke, untuk di bagian belakang sini berasanya lebih lega ya dibandingin generasi yang lama. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan ada 2 jari di belakang sini. Ya kesannya emang sempit, tapi untuk sebuah city car ini sih oke banget ya. So-so lah ya buat postur setinggi gua gini. Dan di belakang emang sayangnya nggak ada seat back pocket gitu ya, tapi seenggaknya di bagian sini tuh ada tempat penyimpanan. Di bagian door trim juga ada, dan di bagian atas ada satu buah lampu kabin masih bohlam, dan grab handle-nya juga ada di kiri kanan. Untuk jok belakang sama seperti di depan, dia full fabric dengan aksen merah yang cukup sporty di bagian tengah sini. Seat belt dia 2 titik di tengah, tapi untuk yang di kiri kanan ada 3 titik. Jadi lebih aman. Untuk di bagian door trim sama full plastik. Handle-nya masih warna hitam begini, dan ada switch power window yang turunnya lumayan habis nih, jadi cukup enak. Dan di bagian bawah ada door pocket serta speaker. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari all new Astra Daihatsu Ayla tipe R ADS. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Astra Daihatsu Ayla tipe R ADS tahun 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.